Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zakiat Likma. NIM saya T20196445. Saya dari kelas TBI 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Suatu proses yang dilakukan terhadap pendidikan pokok filsafat adalah memberikan tujuan pendidikan Islam yang sangat terarah agar kita dapat bisa cepat mempelajari dan memahami dalam mempelajari ilmu filsafat itu tersendiri. Pendidikan Islam adalah model rekayasa dan sosial yang efektif untuk menciptakan dan menyiapkan masyarakat yang sangat ideal dalam era globalisasi seperti ini. Dari segi etimologi, kurikulum tersebut dapat diartikan sebagai berlari yang berasal dari kata kurir dan kurere, yaitu tempat berpacu. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas hakikat kurikulum. Dalam sebuah kurikulum dibutuhkannya evaluasi serta inovasi kurikulum tersebut. Yang dimaksud evaluasi kurikulum adalah upaya penilaian secara teknis terhadap sesuatu kurikulum agar kurikulum tersebut dapat diperbaiki dan diperbarui sehingga kurikulum tersebut berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, saya di sini akan membahas tentang prinsip kurikulum. Dalam memulai proses pengembangan kurikulum, tentunya kita harus mengetahui prinsip-prinsip kurikulum tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pertautan yang sempurna, yang kedua yaitu universal atau menyeluruh, yang ketiga yaitu relatif atau keseimbangan, yang keempat yaitu ada kaitannya bakat, minat, dan atau kemampuan dan kebutuhan bagi pelajar. Yang kelima yaitu fleksibilitas, yang keenam yaitu empiristik, yang ketujuh yaitu pertautan antara aktiva dan mata pelajaran yang terkandung di dalam kurikulum. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang isi pengembangan kurikulum tersebut. Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan saat membicarakan isi dari kurikulum tersebut. Pertama, isi kurikulum dapat didefinisikan sebagai bahan atau materi yang dijadikan makanan pokok untuk belajar mengajar. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, dalam kurikulum yaitu isi dan metode berinteraksi secara konstan. Pentingnya berhubungan dengan penyelesaian isi atau bahan. Yang pertama yaitu pentingnya mata pelajaran, yang kedua yaitu pentingnya proses, yang ketiga yaitu bahan mengajar, yang keempat yaitu kebutuhan penyeleksian secara rasional, yang kelima yaitu keberadaan pengetahuan anak didik. Kriteria penyelesaian isi atau bahan. Yang pertama yaitu validitas, yang kedua yaitu signifikasi, yang ketiga yaitu minat, dan yang keempat yaitu kemampuan belajar. Yang kelima yaitu konsisten dengan realita secara sosial. Yang ketujuh yaitu kegunaan.
Validitas adalah dinyatakan validnya isi ketika hal itu menjadi autentik. Kendala yang paling utama keantikan isi ada keusangan pengetahuan. Yang kedua yaitu signifikasi. Jelas ini sangat signifikan karena merupakan bagian fundament mata pelajaran atau bidang studi. Yang ketiga yaitu minat. Minat anak didik merupakan pertimbangan tersendiri dan penyeleksian isi, meskipun perdebatan tentang sejauh mana kurikulum harus mengakomodasi kriteria ini. Yang kedua yaitu kemampuan belajar. Pemilihan isi harus dipahami peserta didik dan harus diadaptasi untuk dicocokkan kemampuan anak didik. Yang ke-E yaitu konsisten dengan realitas sosial. Beberapa penulis berpendapat bahwa isi yang diseleksi harus memberikan orientasi yang berguna bagi sekeliling kita, seperti orientasi pemikiran yang mungkin memasukkan seleksi isi dalam area berikut. Yang pertama yaitu pemahaman kosmopolitan, sikap-sikap dan nilai-nilai. Yang kedua yaitu pemahaman hakikat dan penanggulangan perubahan. Yang ketiga yaitu pemahaman kelompok-kelompok budaya. Yang keempat yaitu pengembangan otonomi. Yang kelima yaitu penggambaran kreativitas dan penyampingan pemikiran. Dan yang ke-F yaitu kegunaan. Kita harus memilih dan menyeleksi isi dengan ketat sesuai dengan kegunaannya. Sekian. Dan yang kelima, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri kurikulum. Hakikat kurikulum memiliki beberapa ciri-ciri yang khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan utama terdapat dalam kurikulum, yakni pembinaan dan pembimbingan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu harus disesuaikannya kurikulum dengan fitrah manusia. Yang ketiga yaitu yang disajikan kurikulum merupakan hasil pengujian materi berlandaskan karakter budaya lokal dan kebangsaan yang utuh. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan intelek anak didik. Yang kelima yaitu pergaulannya tidak keluar dari tuntunan dan nilai-nilai moral. Yang keenam yaitu tidak adanya kadaluarsa kurikulum yang baik, senantiasa relevan dan perkembangan dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh yaitu mencapainya ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang ke-8 yaitu berorientasi pada hasil belajar dari keberagaman. Yang ke-9 yaitu menggunakan metode yang bervariasi dalam penyampaian pembelajaran. Yang ke-10 yaitu selain guru yang menjadi sumber dari belajar kita harus mengambil dari sumber yang lain agar memenuhi unsur edukatif. Yang ke-11 yaitu menekankan pada proses dan hasil belajar pada upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi dalam melakukan penilaian.
Dan yang keenam, saya akan menjelaskan tentang orientasi kurikulum. Kurikulum yang berorientasi pada hasil dan banyak diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai kebutuhannya. Rumusan kompetensi untuk mencapai kompeten di dalamnya. Rumusan kompetensi kita sebagai mahasiswa harus mengetahui mana yang kita lakukan dengan semua mata pelajaran. Itu tidak akan mengetahui jika tidak ada orientasi atau perkenalan kurikulum itu sendiri. Jadi kita sangat terbantu dengan adanya kurikulum ini. Kita bisa tahu mana yang kita lakukan dalam melakukan pelajaran di kelas itu sendiri. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang fungsi kurikulum. Ada beberapa banyak fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, sistem hidup yang menjadi tuntunan masyarakat sebagai anak didik atau peserta didik. Yang kedua, yaitu alat dan bekal hidup di dunia. Yang ketiga, yaitu metode dan strategi menjalani kehidupan duniawi. Yang keempat, yaitu sistem evaluasi diri, penguasaan diri dalam menghadapi kehidupan. Dan yang ke-8, saya di sini akan menjelaskan kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu pokok pemikiran filsafat pendidikan itu sendiri dengan cara bagaimana kita bisa menanggapi pembagian kurikulum itu dengan baik dan bagaimana suatu tujuan hak yang dicapai dengan baik. Dari ilmu kurikulum untuk menunjukkan juga tidak hanya digambarkan dengan serangkaian ilmu, melainkan suatu ilmu yang dilakukan oleh pendidikan kepada peserta didik. Tujuan pendidikan manusia yang baik, seorang manusia beradab dalam pengertiannya yang sangat aktual. Tujuan ini untuk memperkenalkan dan mengakui tempat secara yang kita sudah dapatkan pada sebelumnya yang mendapatkan kualitas. Sifat-sifat dan perilaku yang baik untuk mendisiplinkan dan di dalam jiwa kita tersendiri. Dan penonjolan tingkah laku yang benar dan tepat. Hal ini bisa menjaga manusia dari segala hal. Hal ini bisa menjadi metode dalam memberi nilai dalam penilaian dan perbuatan sehingga dapat menjamin apa yang kita inginkan dan ilmu yang dapat mendorong lahirnya perilaku mulia adalah kebijaksanaan yang menghasilkan keadilan pada diri individu dan negara. Masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan mengenai tempat sesuai dengan tatanan penciptaan yang tertanamkan secara progresif ke dalam diri manusia, sehingga mengiringi para pengakuan dan pengalaman dalam memperkenalkan kurikulum di sekolah itu dan dalam memperkenalkan kepada diri manusia, sehingga mengiringi pada pengenalan dan pengakuan saja di dalam tatanan wujud itu sendiri.
Pendidikan adalah program ganda yang maksudnya pengetahuan makna-makna dalam pendidikan itu sendiri dan suatu objek pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.